memperlihatkan kehidupan damai suku Maori. Di saat itu juga datanglah rombongan dari suku Empedu. Tetapi yang datang kali ini bukanlah kepala suku Empedu, melainkan putranya yang bernama Wirepa. Ia disambut dengan baik oleh suku Maori. Wirepa lalu menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi makam leluhur suku Empedu yang berada di wilayah suku Maori. Sesuai tradisi penghormatan kepada nenek moyangnya, kepala suku Maori menegaskan bahwa wilayah makam leluhur suku Empedu selalu dijaga dan tidak pernah ada yang berburu di sana. Hal ini demi menjaga kesucian wilayah serta menjaga perdamaian antar suku. Saat Wirepa menuju makam leluhurnya, ia tidak menyadari bahwa dirinya diam-diam diikuti oleh Hongi, putra kepala suku Maori. Sesampainya di sana, Wirepa melakukan ritual penghormatan. Anehnya, setelah itu, ia justru membuang kotoran ke tengkorak leluhurnya sendiri. Perbuatan itu pun disaksikan langsung oleh Hongi. Spontan Hongi pun melempar batu ke arah Wirepa dan berusaha melarikan diri untuk melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Sayangnya ia berhasil ditangkap dan dibawa menghadap kepala suku Maori. Di hadapan suku Maori, Wirepa memutarbalikkan fakta. Ia menuduh Hongi melakukan penistaan. Ia juga menyatakan bahwa tindakan itu adalah penghinaan besar yang layak dibalas dengan perang. Namun Hongi membantah tuduhan tersebut dan berusaha meyakinkan ayahnya. Tapi karena lupa bawa HP untuk difoto dan diviralkan, ia pun tidak memiliki bukti. Kepala suku Maori lalu berkata, jika Hongi memang bersalah, ia sendirilah yang akan membunuh putranya tersebut. Hongi juga menerima keputusan itu asalkan kematiannya dapat mencegah perang. Tapi Wirepa menolak. Ia menegaskan bahwa perang tetaplah akan terjadi dan mereka pun pergi. Setelah kepergian Wirepa, kepala suku Maori menyadari bahwa penistaan tersebut hanyalah dalih untuk memulai perang. Ia yakin konflik ini telah direncanakan sejak awal. Meski selama ini kedua suku damai dan hidup berdampingan, ia pun memerintahkan seluruh pasukannya bersiaga menghadapi serangan. Di keesokan harinya, Hongi menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia ingin ikut berperang. Ia percaya bahwa mati di medan perang adalah kehormatan. Namun ayahnya justru menceritakan tentang The Deadland di wilayah timur. Wilayah misterius itu dahulu dihuni suku besar sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Suku itu pernah datang sebagai tamu suku Maori lalu lenyap begitu saja tanpa kabar. Sang ayah berwasiat ia tak ingin seluruh kaumnya mati dan tanah Maori bernasib sama menjadi Deadland. Malam pun tiba dan kegelisahan menyelimuti perkemahan suku Maori. Sementara Hongi tiba-tiba masuk ke dimensi lain dan bertemu nenek leluhurnya. Di sana ia mendapat pesan bahwa suku Maori dan suku Empedu sejatinya berasal dari akar yang sama. Namun pada saat fajar tiba, serangan pun terjadi. Dalam kekacauan itu, Hongi terlempar dan jatuh ke dalam jurang. Dalam kondisi terluka, ia ketakutan dan bersembunyi dari kejaran musuh. Sementara itu, suku Maori dibantai, para pria dibunuh. Sementara para perempuan dibiarkan hidup agar suku itu punah dan tak lagi memiliki keturunan. Kepala suku Maori akhirnya ditangkap oleh Wirepa. Sebelum dieksekusi, ia mengutuk Wirepa dan bersumpah akan mengawasinya dari alam baka. Setelah itu, kepalanya pun dicaplok untuk dibawa pulang sebagai persembahan kepada ayahnya. Keesokan harinya, Hongi terbangun. Ia bergegas kembali dan mendapati sukunya telah hancur, hanya menyisakan para perempuan. Salah satu dari mereka mengecam Hongi karena menghilang saat pembantaian terjadi.
Hongi lalu mengambil tombak milik ayahnya dan bersumpah akan membalas dendam. Ia pun berpamitan dan berwasiat jika ia tak kembali, kisah tentang sukunya harus terus diceritakan agar nama mereka tidak pernah dilupakan. Sementara itu, Wirepa dan pasukannya masih dalam perjalanan menuju desa mereka. Demi mempercepat perjalanan, Wirepa memutuskan mengambil jalan pintas. Namun, saudaranya yang bernama Rangi sempat meragukan keputusan itu karena jalur tersebut melewati The Deadland, wilayah yang dikenal sebagai tempat tinggal The Warrior kanibal yang pernah membantai sukunya sendiri. Akan tetapi, Wirepa mengabaikannya. Ia justru menantang serta merasa percaya diri setelah menghancurkan suku Maori. Di sisi lain, Hongi mengikuti jejak Wirepa seorang diri. Di tengah perjalanan, ia kembali mendapat penglihatan dari nenek leluhurnya. Ia memperingatkan bahwa Hongi bertindak ceroboh dengan mengejar Wirepa sendirian. Dari nasihat itulah, Hongi menyadari bahwa ia tidak mungkin mengalahkan Wirepa dan pasukannya tanpa bantuan. Hongi lalu memutuskan mencari penunggu The Deadland untuk meminta bantuan membalas dendam atas kehancuran sukunya. Hongi lalu melanjutkan perjalanan yang semakin masuk ke dalam hutan hingga ia menemukan sebuah kepala manusia. Tiba-tiba seorang perempuan muncul dan menanyakan tujuannya datang. Perempuan itu juga memperingatkan bahwa siapapun yang masuk ke wilayah ini tidak akan pernah kembali. Tapi Hongi tetap bersikeras dan meminta diantarkan kepada sosok yang dikenal sebagai The Warrior. Ia kemudian dibawa ke sebuah rumah. Di dalamnya, The Warrior terlihat duduk di depan api sambil memakan daging manusia. Hongi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. The Warrior pun bertanya apa tujuannya datang ke sini. Hongi kemudian menjelaskan bahwa Wirepa telah memasuki wilayah ini dan menganggap The Warrior mudah dikalahkan. Mendengar itu, The Warrior pun tertarik dan meminta Hongi melanjutkan ceritanya sambil mempertimbangkan apakah ia akan membunuh atau memakan Hongi jika ceritanya tidak menarik. Di sisi lain, Wirepa dan pasukannya berhenti untuk beristirahat. Salah satu dari mereka kemudian menemukan seekor kadal masuk ke dalam sakunya. Ia menganggap hal itu sebagai pertanda buruk dan pertanda kutukan dari kepala suku Maori. Namun Wirepa menertawakannya dan memerintahkan pasukannya untuk tidak mempercayai pertanda itu. Di sisi lain, istri The Warrior menyadari bahwa Hongi mengingatkannya pada suaminya di masa lalu saat The Warrior membantai sukunya sendiri dan dikutuk oleh para leluhur. Ia lalu meminta suaminya membantu Hongi sebagai jalan penebusan dosa agar arwah para leluhur dapat mengampuninya dan mereka pun bisa mati dengan tenang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Wirepa dan pasukannya melanjutkan perjalanan, akan tetapi dua saudaranya memilih berpisah ke arah selatan karena takut pada kutukan The Deadland. Wirepa berusaha meyakinkan yang lain agar tidak gentar, bahkan menyatakan bukan ia yang takut pada kutukan leluhur, melainkan leluhurlah yang sedang ia kutuk. Sementara itu, The Warrior akhirnya memutuskan pergi bersama Hongi untuk mengejar Wirepa. Tak lama kemudian, mereka bertemu dua anak buah Wirepa yang memisahkan diri. Dengan mudah, The Warrior pun menghabisinya. Sementara Hongi sendiri merasa tidak tega untuk menghabisi lawannya. Melihat hal itu, The Warrior pun kehilangan kesabaran dan menyelesaikan pertarungan dengan tangannya sendiri. Malam kembali tiba, The Warrior memakan daging manusia hasil pertarungan sebelumnya. Sementara Hongi masih merasa bersalah. Ia menyadari kemampuan bertarungnya yang ia miliki masih lemah sehingga merasa bersalah karena ayahnya mati dengan tidak terhormat. Mengetahui hal itu, The Warrior pun mulai melatih Hongi cara bertarung hingga Hongi pun perlahan dinyatakan siap menghadapi pertempuran. Keesokan harinya, Hongi dan The Warrior kembali melanjutkan pengejaran.
Tak lama mereka hanya menemukan beberapa pasukannya. The Warrior pun sengaja berteriak untuk menarik perhatian dan memancing mereka agar berlari. Hongi sempat kebingungan, namun itu memang bagian dari rencana The Warrior. Sementara itu, Wirepa dan pasukannya berlari mencari lokasi yang lebih strategis untuk bertarung. Mereka lalu bersiap menunggu. Setelah membunuh salah satu anak buah Wirepa yang sedang berjaga, The Warrior menyuruh Hongi melarikan diri dan bersembunyi. The Warrior lalu menantang mereka sendirian, dan karena tidak melihat Hongi di samping The Warrior, Wirepa pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mencari Hongi. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. The Warrior menghadapi puluhan pasukan Wirepa dengan brutal. Sementara itu, Hongi yang bersembunyi memberanikan diri untuk bertarung. Ia melawan anak buah Wirepa yang mencarinya. Dengan teknik yang diajarkan oleh The Warrior, Hongi mampu mengalahkan lawannya. Di sisi lain, The Warrior pun masih bertarung dengan pasukan Wirepa. Namun karena kalah jumlah, ia nyaris terbunuh. Untungnya Hongi datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Keduanya lalu bertarung habis-habisan hingga Wirepa dan sisa pasukannya melarikan diri. Sayangnya, The Warrior tertusuk dan mengalami luka parah. Hongi membawa The Warrior ke tempat yang aman untuk berlindung dan merawat lukanya. Saat tersadar, The Warrior berteriak bahwa kekalahannya adalah hukuman dari para leluhurnya. Hongi pun menyadari bahwa The Deadland ternyata merupakan wilayah milik The Warrior sendiri, dan mereka berdua adalah satu-satunya yang tersisa dari suku masing-masing. Hongi lalu mencoba meyakinkan The Warrior agar memakan jamur ritual untuk berkomunikasi dengan leluhur dan meminta pertolongan. Awalnya ia menolak karena kesalahan pada masa lalunya telah membuat sukunya punah. Namun Hongi terus mendesak hingga akhirnya ia pun bersedia. The Warrior kemudian mulai bermimpi. Saat terbangun, The Warrior mengatakan bahwa para leluhur telah memberikan bantuan. Dan benar saja, keesokan paginya, salah satu anak buah Wirepa ditemukan tewas akibat kutukan. Namun Wirepa mengabaikan dan tetap melanjutkan perjalanan. Kini pasukannya hanya tersisa 6 orang. Mereka terus berjalan melewati jalur terjal yang membuat kaki mereka melepuh. Sementara itu, di dalam perjalanan, Hongi dan The Warrior bertemu suku lain yang sedang mencari makanan. Hongi lalu menenangkan The Warrior untuk tidak membunuh dan berpura-pura bahwa The Warrior adalah ayahnya. Hongi lalu menanyakan apakah mereka melihat pasukan Wirepa. Pemimpin suku itu mengaku tidak melihatnya. Melihat kondisi The Warrior yang terluka, ia pun menawarkan tempat berkemah dan bantuan pengobatan. Tawaran itu pun diterima oleh Hongi. Akan tetapi, pemimpin suku itu mulai curiga dan menyadari bahwa The Warrior bukan ayah Hongi. Ia kemudian berbicara langsung dengan The Warrior. Saat memeriksa lukanya, ia menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah monster pemilik asli hutan The Deadland. Don't you dare touch me. Pertarungan pun terjadi hingga akhirnya ketua suku tersebut tewas di tangan The Warrior. Hongi lalu berusaha menghentikannya, tapi sayangnya ia terlambat. Ia pun marah kepada Warrior karena tidak memiliki balas kasihan. The Warrior menjelaskan jika ketua suku itu dibiarkan hidup, ia akan menyebarkan kabar bahwa The Warrior hanyalah manusia biasa, sehingga ia bisa menyebabkan The Deadland akan direbut oleh suku lain. Setelah mendengar alasan itu, Hongi tetap menilai tindakan tersebut tidak terhormat, apalagi karena perempuan itu berniat menolong.
Mendengar kata tidak terhormat, The Warrior pun tambah marah. Ia kemudian menceritakan masa lalunya saat ayahnya sendiri memerintahkannya membunuh istri dan anaknya demi kehormatan suku. Namun setelah menyadari bahwa semua itu hanyalah bagian dari politik antar suku, ia sangatlah marah dan membantai seluruh kaumnya. Setelah mengungkapkan penyesalan itu, The Warrior pergi meninggalkan Hongi. Sementara Hongi membawa jasad perempuan tersebut untuk diberi penghormatan. Setelah itu, Hongi kembali bertemu arwah nenek leluhurnya. Sang nenek meminta Hongi untuk tidak menyerah dan terus berjuang membalaskan kematian anaknya, kepala suku Maori. Sementara itu, The Warrior pergi ke goa pemakaman sukunya untuk meminta maaf atas masa lalunya. Setelah itu, ia kembali menemui Hongi dan menunjukkan persembunyian Wirepa dan pasukannya. Ternyata Wirepa bersembunyi di sebuah benteng tua milik sukunya The Warrior yang telah lama ditinggalkan. Di dalam benteng, Wirepa terlibat pertengkaran dengan saudaranya karena keegoisan Wirepa telah menyebabkan banyak anak buahnya tewas. Tak lama kemudian, The Warrior dan Hongi datang menyerang. Wirepa dan pasukannya segera masuk ke dalam benteng dan menutup pagar rapat-rapat. Dari balik pagar, Wirepa mengejek Hongi dengan memperlihatkan kepala ayahnya yang telah dia caplok. Hongi pun terhasut marah, namun The Warrior menariknya mundur dan mengatakan bahwa ia memiliki rencana. Di dalam benteng, kehausan dan kelaparan mulai melanda Wirepa dan pasukannya. Salah satu saudaranya menyalahkan atas keputusan bodohnya ini dan pertengkaran pun pecah. Namun, Wirepa malah membunuhnya dan memaksa yang lain meminum darah saudaranya demi bertahan hidup. Dan secara tak sengaja, mereka menemukan senjata peninggalan sukunya The Warrior yang terkubur di tanah. Wirepa pun menganggapnya sebagai pertanda dari leluhur yang menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, The Warrior dan Hongi memulai serangan dengan melemparkan api asap ke dalam benteng yang terbuat dari serabut kering. Namun pasukan Wirepa membalas dengan tombak. Setelah aman, Wirepa pun membuka pagar dan melarikan diri. Melihat pagarnya terbuka, Hongi pun masuk ke dalam benteng, namun itu adalah jebakan. Pagar kembali tertutup, menjebak Hongi bersama Wirepa dan Nerangi. Di sisi lain, The Warrior mengejar dua anak buah Wirepa. Namun ia disergap tombak tepat di perutnya. Meski terluka parah, ia tetap bertarung dan berhasil mengalahkan mereka. Ia lalu kembali ke benteng dan melihat Hongi bertarung 2 lawan 1. The Warrior memanjat pagar dan membantu Hongi menghadapi Rangi. Dengan kondisi terluka parah, The Warrior nyaris kalah, namun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Meski luka parah, The Warrior tetap membantu Hongi menghadapi Wirepa. Namun karena sudah lemas, The Warrior akhirnya kalah di tangan Wirepa. Melihat The Warrior kalah, Hongi pun mengamuk dan berhasil menumbangkan Wirepa. Tapi ia memilih berpikir jernih. Hongi menyadari bahwa membunuh Wirepa hanya akan menjadi lingkaran dendam antar suku. Ia pun memutuskan untuk tidak menghabisinya, melainkan memaksa Wirepa bersumpah untuk mengakui kekalahan dan menyampaikan pesan kepada ayahnya agar tidak lagi menyerang. Wirepa pun dilepaskan. Hongi kemudian mendekati The Warrior. Dalam kondisi sekarat, The Warrior mengatakan bahwa ia melihat para leluhurnya. Namun mereka menolaknya. Hongi lalu berkata bahwa The Warrior boleh mengikuti leluhur suku Maori yang akan menuntunnya di alam baka. Ia berjanji akan menceritakan kisah The Warrior dan kehormatannya kepada sisa-sisa suku Maori. Dan film pun berakhir.